Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Septiana, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 033 Bengkulu Utara, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK IAIN Curup. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di Sekolah Dasar Negeri 033 Bengkulu Utara. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 2 dengan materi pokok sikap damai Nabi Ishak alaihi wassalam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu sebelum belajar. Tepuk semangat. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasional kita. Silakan dipimpin sama Cila untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, nanti dilanjutkan dengan bercerita ya. Ya. Ya, semuanya berdiri.
Gaisa, Lausia, M. Kadafi, Najwa, Rifa, Rizky, Zahra, Zelfa. Ya. Dan sekarang kita lanjut materi. Untuk hari ini kita materi tentang hidup damai. Sebelum kita masuk materi hidup damai, Ibu ulas sedikit materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sholat. Ya, keluarkan bukunya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sholat. Masih ingat sholat ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Sholat apa saja? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, 5 ya. Kalau sholat isya berapa rakaat? 4. Subuh berapa? 2. Zuhur berapa? 4. Asar berapa? 4. Dan maghrib 3. Insya Allah sudah dilaksanakan ya setiap hari, sehari semalam. Sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang hidup damai, yaitu bagian A, sikap damai Nabi Ishak. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Apa tujuannya? Yang pertama yaitu peserta didik meyakini kebenaran kisah Nabi Ishak. Yang kedua, menunjukkan sikap damai. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah teladan Nabi Ishak alaihissalam. Yang keempat, menjelaskan sikap damai dari kisah teladan Nabi Ishak alaihissalam. Terus yang kelima, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladan Nabi Ishak. Yang keenam, menceritakan kisah singkat teladan Nabi Ishak alaihissalam. Itu tujuan dari materi kita ini ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang sikap damai dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah nabi yang diutus oleh Allah. Beliau terkenal nabi yang sangat ramah pada kaumnya. Terus Nabi Ishak ini sangat sayang pada keluarganya dan juga anak-anaknya. Terus Nabi Ishak ini diutus untuk membimbing kaum karena tidak mengenal Allah. Jadi diutusnya Nabi Ishak ini untuk membimbing kaumnya untuk menyembah Allah, bukan selain dari Allah yang disembah. Itu tugas dari Nabi Ishak ya. Terus ketika ada perselisihan dalam keluarga, beliau selesaikan dengan cara damai, santun dan juga bijaksana. Nah, jadi ketika mendapat ini, dia menyelesaikan masalahnya dengan damai, dengan dengan cara yang bijaksana. Dia tidak dengan kekerasan, tidak dengan cara yang ini ya, yang jadi dia menyelesaikan masalah dengan cara damai, santun dan juga bijaksana. Itulah tugas dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ini membimbing kaumnya itu yaitu dengan secara damai, dengan budi pekerti luhur dan juga sifatnya ramah tamah. Nabi Ishak alaihissalam tetap tenang dalam menyikapi masalah. Beliau menyelesaikan dengan cara damai, santun dan juga bijaksana. Itu tugas dari siapa? Nabi Ishak. Nah, sebelum kerjakan, sekarang Ibu coba perhatikan dulu. Perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kita ambil cerita dari gambar ini? Amati dan cerita gambar berikut. Ayo, gambar ini apa maksudnya? Coba siapa mau?
Dua orang murid bersalin dengan gurunya. Iya, sama. Jadi ada dua laki-laki murid ini salin dengan gurunya. Mereka menaruh hormat kepada gurunya dengan cara bersalin dan juga tersenyum dan juga menyapa gurunya. Ini maksud dari gambar ini. Paham? Jadi itu materi kita hari ini tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak itu yaitu utusan Allah. Yaitu apa kerjanya? Yaitu dia berdakwah kepada kaum supaya menyembah Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita itu? Yaitu Nabi Ishak memiliki sifat ramah. Terus Nabi Ishak juga orangnya bijaksana. Terus Nabi Ishak juga menyelesaikan masalah dengan cara damai. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ishak. Ada yang tanyakan? Silakan. Yuk. Yuk, ada pertanyaan? Apa nak? Silakan. Ada pertanyaan dari kawannya, siapa nama ibu dari Nabi Ishak? Siapa yang tahu? Siapa? Oh iya, pintar. Jadi Nabi Ishak juga memiliki orang tua ya. Dia punya ibu dan juga punya ayah. Nama ibunya yaitu Sarah. Ayo. Terus yang kedua, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh iya, tadi nama ibunya Sarah, sekarang nama ayahnya. Siapa nama ayah Sarah? Ini Nabi Ishak? Oh iya, Nabi Ibrahim. Jadi Ishak ini memiliki kedua orang tua. Ibunya bernama Sarah dan ayahnya bernama Ibrahim. Nah, beliau berdua ini memiliki anak yang namanya Ishak. Siapa saudara dari Nabi Ishak? Nama anak Nabi Ibrahim pertama siapa? Ayo, masih ingat nggak? Mau disembelih itu? Nabi siapa? Itu kakaknya Ishak gitu. Ayo. Bukan. Oh iya, pintar. Ismail. Jadi Ismail itu anak pertamanya. Terus lama kelamaan ada sekitar 14 tahun baru dia kabar gembira bahwasannya istrinya sedang hamil, yaitu akan adanya kelahiran seorang anak lagi, yaitu Nabi Ishak. Itu jalannya lama. Itu ya, masih ada? Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita kerjakan tugas individu atau tugas sendiri. Tugas ini ya, Ibu kasih kertasnya. Nah, coba perhatikan dulu tugasnya. Ini insya Allah aku bisa. Nanti kamu beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Misal aku harus hidup rukun dan damai, ya atau tidak? Nah, contek di sini. Begitupun seterusnya dan semuanya dicontek, ya. Terus ya, yuk. Lanjut. Tugas yang keduanya yaitu ayo berlatih. Nanti ada salah satu di antara kalian menceritakan secara singkat keteladanan Nabi Ishak, ya. Nanti ceritakan siapa saja. Nah, terus yang Ibu bagikan lagi nanti, ayo berlatih. Ada nomor 1 sampai nomor 4. Ini diisi ya. Nanti Ibu bagikan kertasnya. Terus yang ketiga, gambar. Ini ada gambar lagi. Nanti cuman menceritakan saja dari bakunya, nggak apa-apa. Sekarang Ibu bagikan kertasnya untuk dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan melihat punya kawan. Ya. Sudah? Sudah, kalau sudah silakan kumpulkan di depan ini. Kita coba kerjakan sama-sama di depan tempat
Jadi jawabannya aku tidak boleh berbuat curang. Iya, tidak boleh. Yang salah. Terus yang ketiga, coba Najwa. Aku selalu bersyukur diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Iya atau tidak? Iya, selalu bersyukur ya. Alhamdulillah. Coba Cila. Aku selalu rukun dengan sesama anggota keluarga di rumah. Iya tidak? Iya. Yuk lanjut. Coba kita yang kedua lagi. Nah, ceritakan dengan singkat kisah teladan Nabi. Coba dari bangkunya saja. Coba ceritakan secara singkat. Ayo coba ceritakan secara singkat teladan Nabi. Yuk. Bacakan. Nabi Isa adalah utusan Allah SWT. Dia terkenal Nabi yang ramah dan pada kaum umatnya. Nabi Isa adalah yang sangat sayang pada keluarga dan anak-anaknya. Ketika ada perselisihan dalam keluarga, beliau selesaikan dengan cara damai, satuan dan bijaksana. Nabi Isa selalu mementingkan keselamatan umurnya, keluarga dan anak-anaknya. Ya. Coba Cila simpulkan apa dari cerita itu kisah teladan Nabi Isa. Nabi Isa bersikap ramah tamah kepada dan siapa? Keluarganya, lingkungannya. Beliau menyelesaikan masalah dengan cara damai dan juga bijaksana. Itu ya ceritanya. Sekarang ayo berlatih 2. Siapa mau? Nabi Isa AS adalah utusan. Siapa mau? Ya. Utusan Allah. Yang kedua, siapa mau? Ayo. Kita tahu Nabi Isa terkenal Nabi yang apa? Ini nomor 3 ya. Nabi Ishak alaihissalam terkenal Nabi yang ramah dan juga bijaksana. Nah ini nomor 3 tersambung ini. Nabi Ishak alaihissalam sangat titik-titik pada keluarganya. Sangat apa? Sangat sayang. Yang keempat, Nabi Ishak alaihissalam selalu mementingkan titik-titik umatnya, keluarganya dan anak-anaknya. Penting apa? Iya, mementingkan keselamatan. Ya, insyaallah nanti ini ya. Udah kita lanjut. Oh, masih ada ini. Gambar ini siapa mau ceritakan? Gambar ini siapa tadi? Mau? Ayo Alifa. Gambar apa ini, Nak? Orang? Oh, 2 orang lagi bercakap atau lagi berbicara dengan seorang perempuan. Ya, mungkin ibu gurunya ya. Mereka terlihat tersenyum, mereka nampaknya damai, akur, tidak marah-marah ya. Itu. Siapa lagi? Ada yang lain lagi? Tidak ada. Sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 ya. Sekarang Ibu bagikan tugas kelompoknya. Silakan dikerjakan. Nah, ini kelompok ini silakan dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan secara bersama-sama dengan kawan sebangkunya, dengan kelompoknya masing-masing. Dah, kerja sana lah. Ayo, berbu, apa itu? Ini tugas
Masing-masing kelompok berdiskusi tentang situasi rukun dan damai di lingkungan rumah. Mengapa rukun dan damai itu bisa dijaga? Nah, itu yang didiskusikan. Ayo, silakan. Kerjasamanya sama kawannya. Kalau sudah, coba presentasikan dulu per kelompoknya. Coba kelompok siapa mau maju? Ya, boleh. Sila. Sendiri aja, mewakili aja. Yuk, sila aja. Ya, silakan ini kan biar kawannya dengar. Karena ada Dari apa? diskusikan tentang Situasi. situasi rukun dan damai di lingkungan rumah. Mengapa rukun dan damai bisa dijaga? Ya, mengapa rukun dan damai bisa dijaga? Apa jawaban kelompoknya? Jawabannya karena adanya sikap saling tolong menolong dan gotong royong antara sesama. Oh, nah jawabannya yaitu adanya sikap saling tolong menolong dan gotong royong antar sesama. Ya, bisa hidup rukun dan damai kalau ada gotong royong dan juga iya. Langsung kumpul ya, silakan. Yang kelompok 2. Kelompok selanjutnya. Silakan. Iya, boleh. Iya. Iya, karena adanya sikap saling menghormati secara bersama-sama. Ya, boleh, bagus. Kelompok selanjutnya, boleh. Berdiskusi tentang situasi rukun dan damai di lingkungan rumah. Mengapa rukun dan damai Bisa dijaga. dijaga? Ya. Karena adanya sikap saling menghargai, tidak membeda-bedakan ras, warna, kulit, suku, bangsa, dan agama. Iya, bagus. Karena tidak ada perbedaan baik itu bentuk kulit, bangsa atau agama. Ya, kelompok terakhir. Sini. Bacakan semua dari atas. Diskusikan tentang situasi rukun dan damai lingkungan rumah. Mengapa rukun dan damai bisa dijaga? Karena adanya rasa sayang menghargai antara sesama dan juga dikarenakan adanya rasa Iya, pinter. Jadi adanya rasa saling menghargai antar sesama. Kalau kita dihargai sama seseorang enak gak? Enak. Coba kalau kita nggak dihargai, pasti kita marah kan? Nggak menghargai dia. Sudah tugas kelompoknya. Sekarang Ibu simpulkan bahwasannya pelajaran hari ini yaitu tentang sikap damai Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah nabi yang diutuskan oleh Allah. Nabi Ishak sangat sayang kepada keluarganya dan juga anak-anaknya. Ketika ada perselisihan, ketika ada masalah, beliau selesaikan dengan cara damai, santun, dan juga bijaksana. Nabi Ishak alaihissalam selalu mementingkan keselamatan. Keselamatan siapa? Umatnya, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Itu yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Kita setiap hari atau dalam kehidupan sehari-hari kita harus hidup rukun. Sama siapa? Sesama manusia, baik itu keluarga, lingkungan, sahabat, dan sebagainya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya bagian B, yaitu tentang salam ya. Silakan disiap-siapkan. Kalau tidak pertanyaan, silakan tutup bukunya, kita siap-siap pulang.